어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Septiana dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan pendahuluan yaitu kepailitan atau istilah kepailitan seringkali masih terasa awam bagi sebagian orang. Walau istilah ini sering digunakan dalam dunia bisnis dan usaha, jadi apa yang dimaksud dengan kepailitan? Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Yang kedua, penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utang dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Menurut Sri Rezeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan terbuang curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditornya. Yang B, kepailitan sebagai lembaga juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal atau kreditor-kreditornya. Jadi, keberadaan tertentu tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan berlaku. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor kepada pengadilan niaga. Namun, dari kebanyakan kasus utang piutang yang terjadi, pengajuan PKPU dilakukan oleh pihak kreditor. Karena dalam ikatan atau perjanjian utang piutang, pihak kreditor sebagai pemberi pinjaman atau utang merupakan pihak yang dirugikan oleh tindakan wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Pengajuan PKPU tak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh debitur. Umumnya debitur mengajukan PKPU apabila kreditor telah mengajukan kepailitan terhadap debitur kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran PKPU. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimulai dari pasal 222, lebih lanjut yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang. Dalam bunyi pasal yang telah dituliskan tersebut, terdapat beberapa istilah yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya istilah debitor, kreditor, dan kurator, dan istilah hakim pengawas. Adapun yang dimaksud dari istilah-istilah tersebut sesuai dengan keputusan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Kedua, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang ketiga, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang keempat, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain dari beberapa istilah tersebut, hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam membahas mengenai kepailitan adalah masalah utang. Utang merupakan salah satu faktor penting yang sangat perlu untuk diperhatikan agar pengadilan bisa menentukan suatu perusahaan pailit atau tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sangat sering mendengar istilah utang. Secara umum, utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
untuk dilakukan atau untuk dibayar berdasarkan suatu perjanjian atau tidak adanya perjanjian, karena sudah adanya hak dan kewajiban antara pihak yang berhutang dan yang terhutang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.